dari jauh seperti ini ya, potongan panjang ya. Ini yang pecah-pecah ini ya kemungkinan bercabang nih. Ini ya, bercabang terus. Ini apanya? Inti, kita bilang diskus. Intinya ya. Terus ini ya diskusnya ini ya, dia berlawanan arah sama serat otot jantung ya, serat otot jantungnya begini, diskusnya yang berdiri dia ya, nih ya, ini diskus interkalaris. Fungsinya apa, gunanya apa, harus tahu ya, siapa tahu nanti keluar ujian ya, atau keluar di ujian MCQ juga bisa ya. Saya kan kasih aja soal MCQ, nggak tahu yang mana yang dipilihkan nanti ya. Itu aja serat otot jantungnya, pokoknya dia bercabang, ada intinya, ada diskus interkalaris, satu-satunya yang punya diskus interkalaris hanya otot jantung ya. Otot jantung normal kalau kita lihat ini masih searah ya, ini kan masih nih satu arah nih, segini dia begini semua nih ya. Ya, terus masih lah lumayan ada jarak-jaraknya ya, tapi yang utama dia searah ya. Terus satu serat otot itu kan segini mungkin itu, nih segini ya, nih lebarnya cuma segini nih ya. Kalau yang hipertrofi biasanya pada apa? Ya, hipertensi biasanya ya, paling banyak ya. Kalau pada hipertensi ini yang tulisan slide-nya hipertrofi ya, yang pada hipertensi dia serat ototnya sudah nggak beraturan lagi ya, ada yang panjang, ada yang pendek, arahnya sudah nggak mau bagus lagi searah ya. Terus perhatikan setiap seratnya itu lebih besar ya, nih ya, namanya hipertrofi ya. Ini apa nih yang kayak garis-garis ini, bukan diskus loh ya, ini apa nih? Nah, nih kelihatan nggak apa nih? Nih kelihatan nggak? Ada dekat garis-garis nih. Nah, bedakan sama diskus interkalaris ya, bukan ini. Kalau diskus interkalaris dia sama arahnya, cuma dia lebih gelap-gelap kan ya. Apa nih? Lupa nanti histonya ya, siapa tahu keluar nanti ya, siapa tahu keluar, harus tahu ya. Jadi kalau pelajari preparat, misalnya preparat hipertrofi nih, bukan hanya yang hipertrofinya aja yang bisa keluar, semua yang ada di satu preparat ini bisa keluar. Bisa jadi saya tanya ini struktur apa yang terlihat, atau saya tanya ini, atau saya tanya ini apa, atau saya tanya ini apa. Ya, harus tahu ya strukturnya apa. Nah, ini kenapa dia bisa ada di tengah-tengah? Dia apa nih? Nah, kenapa dia ada di tengah-tengah? Miokardium. Pelakunya di mana? Kenapa dia ada di sini? Ya, memang ada perlemakan di jantungnya ya. Kan kalau di hati banyak tuh perlemakannya, flexi string ya kalau di hati. Kalau di jantung ya ini dia gambarannya, dia ada seharusnya kan miokardium ya, miokardium aja dia, nggak ada perlemakannya ya. Inilah kondisi patologi, selain ada hipertrofi dia ada perlemakan juga ya. Makanya kita belajar PA nih, kan seharusnya nggak ada miokardium ya, otot aja, mio aja semuanya ya. Ini tiba-tiba ada lemak nih di tengah-tengahnya ya. Inilah kondisi patologis ya, makanya kita proses hukum nih ya. Jelas ya, udah ya, dan patologis itu bagian. Terus sekarang aterosklerosis ringan itu biasanya mulainya ini apa?
Saraf ini. Dari mana nanti saraf? Dari mana? Ya, pertama tidak ada lumen. Terus kalau pembuluh darah, kalau kayak gini kita curiga kayak gini pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kan dia ada endotelnya itu dan mengelilingi dia biasanya ini. Ini kan dia diselidik nih. Pertama dia ada lumen. Kedua endotelnya mengelilingi kan, bundar deh itu kan. Kalau ini dia tidak ada lumen, terus intinya dia berserakan nih, berantakan. Inilah saraf nih, inti sel saraf nih. Ya, jangan bilang yang begini nih arteri atau vena nih. Nih ya, ini mielinnya nih yang bening-bening ini mielin kan kayak lapisan lilinnya itu ya. Dia mengelilingi setiap inti sel saraf nih dan dia ini. Ya, mau bilang ini arteri. Ya, dia apa? Ini taunya? Kalau pada arteri lapisan apa yang tertebal? Tunika media. Kalau pada vena yang tertebal? Adventitia ya. Jangan sampai salah ya. Perbedaannya adalah kalau yang arteri biasanya dia medianya kelihatan tebal, kalau yang si vena adventisianya yang tebal. Habis itu vena yang biasanya bentuknya beraneka ragam, kalau arteri dia lebih bulat ya. Kalau yang paling tebal, yang kalau di tunika media di vena gimana? Tipis ya dibanding ini ya. Ini kan aterosklerosis ringan ya, lumennya masih sangat besar ya. Tunika intimanya mana? Tunika intimanya ini sudah hampir tidak kelihatan karena sudah bercampur sama plak. Plak itu kan di lapisan dalam dong dia, bukan di lapisan luar ya kan? Ya. Tunika intimanya sudah bercampur dengan plak. Kalau ini apa? Nah, nih coba dari jauh nih. Sebutkan struktur yang ditunjuk. Dari mana tahu ini ya? Ya ada serat otot kayak ini yang begini nih ya. Intinya yang kayak kan dia serat otot longitudinal ini memanjang ini intinya. Seharusnya kan dia melingkar nih ya. Intinya kan seharusnya dia melingkarnya bulat ini ya. Jadi dia memanjang ini ya. Begini dia ya. Jadi kalau sudah tahu ini patokan tunika medianya segini ya sudah nih yang di dalam ini si plaknya ya. Plaknya segini ya bercampur dengan tunika intima ya. Kalau plak intima walaupun sudah nggak jelas ini apa? Paling dalam ini apa? Endotel. Endotel misalnya ditanya sebutkan struktur yang ditunjuk berarti endotel. Sebutkan jenis sel epitel. Sebutkan jenis sel epitel yang ditunjuk. Nah, jenis sel epitel. Ya, pipih selapis atau squamous selapis ya. Nah, apa tahu? Ya, pepeng ya, bukan kuboid bukan kolunar ya. Pipih ya, atau nama lainnya squamous ya. Nih, ya. Ini sudah media, kalau di bawahnya di atas di luar sudah pasti ada adventisia nih ya. Sudah jelas nih gampang ya. Kalau ini vena, ini kan medianya ini makin ini nih ya. Adventisianya dia lebih tebal kan ya, medianya cuma segini, adventisianya segini ya. Terus ada pembuluh-pembuluh darah bantuan di sekitar arteri, pembuluh-pembuluh darah kecil yang tugasnya memberi nutrisi tambahan bagi arterinya apa? Selain itu, ya vasa vasorum ya. Vasa vasorum. Baru dengar? Kalah sama sertifikasi histologi ini. Vasa vasorum. Ini apa? Saraf ya, ini pembuluh darah, ya jelas ya bedanya ya. Ini arteri ke vena? Arteri. Ini? Itu kalau
kalau yang ringan. Kalau yang sedang nanti dia bisa lumennya ya, ini kan lebih kecil ya sisa lumennya nih ya, dibanding yang tadi ya. Ini seharusnya dia tidak terlepas ini ya, media sama plak ini ya, seharusnya dia nyambung kayak gini nih ya. Ini karena kesalahan pada proses jaringannya ya, karena dia sudah mulai mengeras, sudah mulai sklerotik mengeras, jadi susah pada saat proses jaringan terlepas. Lihatnya di sebelah sini ya. Kalau mau lihat tulisan medianya ini kan jelas nih pink ya, di sini yang dia bergabung nih ya. Di bawahnya ini ya sudah nih plaknya nih segini nih, makin tebal kan ya. Plaknya makin tebal segini, otomatis lumennya makin kecil ya. Berapa kira-kira kalau lumen ini? 50% ya. Ini ada lapisan apa yang bisa ada pembuluh darah, saraf? Adventisia. Adventisia ya. Jangan bilang ketika media atau enzima ya. Nih sudah jelas ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Sel apa? Ini titik-titik hitam begini ini apa nih? Dia limfosit ya, bisa jadi aja dia ada namanya sel radang, itu bisa aja di mana aja. Apalagi ini sudah ada keadaan patologi, sudah ada sklerosisnya ya, aterosklerosisnya ya, bisa aja ada ya. Ini pembuluh darah ya, ini saraf ya. Tulisannya sudah jelas? Sudah ya, jelas ya. Ini sudah mulai ada klasifikasi ini yang pecah begini ya. Saking dia sudah mulai mengeras nih, apalagi nanti pada saat yang aterosklerosis berat ya. Ini kan sel radang juga tuh ya, bisa ada bersamaan dengan proses inflamasi ya. Ini vasovasorumnya, ini ada saraf ya. Jadi tulisan Adventisia. ini saraf bukan? Saraf. Apa beda dengan tadi? Ya, potongannya ya, ini longitudinal dia ya, panjangnya. Kalau yang ini yang transversal nih ya. Sudah, itu aja. Kalau yang berat ini kan berarti sudah paling kecil lumennya, sudah itu paling keras kan dia ya. Nah, semakin dia keras semakin hancur ini pada saat dipotongnya ya, karena dia sudah banyak kalsifikasi, makin keras ya, seperti memotong yang apa, selang mungkin yang banyak karat-karatnya ya, semakin susah dia dipotong pakai pisau, makanya dia begini, jadi pecah-pecah begini ya. Lumennya sangat kecil ini begini ya. Bayangkan ini plaknya setebal ini, dari sini sampai sini nih plaknya ya. Plaknya sangat tebal, inilah yang menyebabkan sudden death-nya ya. Ini kan medianya ini segini nih ya, jelas ya. Ini kan media nih, kelihatan ya warnanya beda. Nih seratnya aja beda dia ya. Ini dengan media ya, ini segini plaknya. Apa aja sih yang ada di plak ini? Coba kita lihat. Lemak. Ini lemak ya, setuju? Setuju. Ini apa? Ya, bisa ada sel radang bersambut ya, macam-macam ya. Kalau kolesterol itu, kalau di mikroskopisnya dia seperti ini nih, flek-flek ini nih, celah-celah ini ya. Ini kolesterol nih. Kita bilangnya ini kolesterol flek. Tapi nggak usah dihafalin, nggak apa-apa, yang penting tahu aja ya, sekedar tahu nih kolesterol flek nih, celah-celah yang terbentuk karena deposit kolesterol ya. Nih celah-celahnya ini ya, kolesterol flek ini ya. Ini ya vasovasorum ya. Terus ada satu preparat yang saya belum masukkan ke ini, ke kuliah, dan belum masukkan ke buku panduan, yaitu ada namanya Cardiac Rizoma. Catat ya yang saya omong ya. Saya ada keluarkan di soal ujian, tapi nggak tahu terpilih nggak soalnya ini ya. Cardiac Rizoma nih.
Kardiak myxoma, kardiak biasa kardiak, myxomanya MYXOMA, myxoma ya. Kardiak myxoma ini adalah tumor jinak pada jantung. Ya, tumor jinak pada jantung. Terus catat ya, dia bentuknya itu makroskopisnya ya, bentuk jaringannya itu dia tumornya ini khasnya ini dia bertangkai. Ya, seperti jamur gitu, dia ada tangkainya baru ada kepalanya ya. Makroskopisnya seperti itu. Terus dia paling sering di atrium kiri. Atrium itu yang sebelah atas atau sebelah bawah? Atas. Ya, atrium itu sebelah atas kiri ya, paling sering di atrium kiri ya. Terus kalau ini mikroskopisnya apa yang gambaran apa yang mencolok? Yang mana? Nah, yang warna pucat-pucat ini kan? Ini kan paling kelihatan nih ya. Kita mau di lapang pandang manapun, mau bergeser dimanapun, dia paling banyak nih ya. Kenapa dinamakan kardiak myxoma? Karena kalau pada saat dipotong jaringan tumornya itu ini area yang biru kebiruan ini, biru keunguan ini namanya area myxoid. Ya, area myxoid itu kalau di makroskop itu seperti berlendir begitu dia ya, seperti berkilau, berlendir begitu dia ya. Inilah dia, makanya dibilang kardiak myxoma. Ingat ya, struktur yang paling mencolok adalah stromanya myxoid. Ya, stroma ini kan maksudnya di jaringan semuanya ini ada stroma ya. Stromanya myxoid yang paling mencolok ya. Terus di dalam stroma myxoid ini ada apa? Coba kita lihat, ini kan ada sel-selnya nih ya. Nah, ini kan sel-sel tumornya nih. Tumor itu ingat ya, tumor itu tidak semuanya ganas ya. Ini tumor jinak ya. Kalau tumor ganas itu yang kita sebut kanker ya. Ini tumor jinak. Nah, tumornya si sel tumornya si kardiak myxoma ini dia unik bentuknya, berbentuk stelet. Stelet itu seperti bintang. Ini dia kayak bercabang ini bercabang ini. Ini kan bercabang, ini juga bercabang, ini bercabang. Stelate tulisannya ya. Itu dia uniknya ya. Nih ya, pokoknya bercabang gini lah ya. Mau mendekat dimanapun sama, pasti isinya si stroma myxoid ini pasti si sel-sel tumor yang berbentuk stelet ya. Ingat ya, kardiak myxoma, tumor jinak yang sering terdapat pada atrium kiri. makroskopis di mana? Dia bertangkai seperti jamur. Ya. Nanti saya ada pilihannya nanti rapuh, mudah berdarah, apa pilih yang bertangkai. Habis itu gambaran yang paling menonjol adalah Stroma myxoid. Terus sel-sel tumornya berbentuk Stelet. Terus ini selain yang ini apa nih? Ya, perdarahan. Ya. Ini kan darahnya bukan di dalam pembuluh darah kan ini? Lihat ya. Nah, kalau bukan di dalam pembuluh darah ini kita bilangnya ekstravasasi eritrosit. Ekstra itu artinya luar, pasasi itu di luar pembuluh darah. Eritrosit ya. Jadi kalau dia normalnya kan di dalam pembuluh darah. Kalau dari perdarahan pecah keluar dari pembuluh darah ke jaringan sekitar namanya ekstravasasi eritrosit. Ya, kalau istilah di mikroskopisnya. Ya, ini semuanya nggak ada yang di pembuluh darah kan? Ya, semuanya di luar pembuluh darah. Ya, tercampur dah dia ini dengan area myxoid dengan sel tumornya. Ya, sudah itu aja, gampang kan? Ya, silahkan dilihat. Kalau mau lihat yang normalnya, jadi yang oh ya, itu ambilkannya tidak ada, tapi harus tahu gambaran mikroskopis saja ya, apa yang khasnya. Apa itu yang khasnya? Ya, kayak